Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Sobat Vidivisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan renungan Ramadan bersama Cedia, kali ini kita ingin bahas bagaimana adab, aturan makan ketika kita di bulan Ramadan maupun tentu juga pada umumnya. Karena kenyataannya adab itu menjadi sesuatu yang akan menyempurnakan keberagaman kita. Kalau iman itu diibaratkan jantung, maka jantung harus dilindungi oleh tulang. Tulang itu adalah ibadah wajib. Ibadah wajib akan disempurnakan dengan ibadah sunnah, yaitu daging. Daging harus dilindungi oleh kulit, kulit itulah adab. Maka iman dikuatkan dan dijaga oleh amalan wajib disempurnakan amalan sunnah disempurnakan oleh adab, tata cara, akhlak, itu yang menyempurnakan. Almar'u biadabi la binasabi. Manusia dihitung bagaimana dia punya adab, akhlak atau tidak, bukan karena siapa atau keturunannya siapa. Maka pentingnya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus di muka bumi ini semata-mata untuk penyempurnaan budi pekerti karakter. Karena sekarang ini Sobat Vidivisi, banyak orang yang mempunyai knowledge without character. Artinya punya pengetahuan tetapi kurang di dalam karakter buildingnya. Bagaimana kita membangun watak itu beda dengan watuk. Watuk batuk bisa 3 hari sembuh. Watak kadang-kadang 3 generasi belum terbangun. Untuk itu bagaimana membangun peradaban, membangun akhlak, karakter itu jauh lebih penting. Maka rongga kepala itu penting, tapi juga rongga dada. Nah, tidak sekedar rongga perut, tapi juga rongga perut dipenuhi, rongga kepala, rongga dada, menunjukkan nanti perilaku akhlak kita. Demikian juga dalam makan. Kenapa? Di Ramadan ini sering salah. Seolah-olah kalau sudah Ramadan itu seharian nggak makan, nggak minum, tapi begitu kebolehan makan dan minum berlebihan, langsung euforia, langsung balas dendam. Sehari nggak makan, nggak minum, begitu berbuka puasa, dia langsung bakso, soto, some, rujak, lotis, semuanya sampai mentok di leher. Padahal alasan orang makan kulu wasrobu wala tusrifu. Pertama, boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh berlebihan. Karena ternyata dari makanan bagaimana berpengaruh pada kesehatan kita. Bahkan dari makanan berpengaruh bukan hanya kesehatan, keselamatan. Kesehatan, keselamatan, dan juga bagaimana adab-adab kita. Berapa banyak orang yang kesehatannya terganggu karena intiknya. Selalu yang dimakan itu sesuatu yang tidak sesuai. Maka ada polanya. Teman-teman yang sudah terlanjur pola makannya nggak bagus, sekarang dirubah. Kemauan kita untuk berubah menjadi lebih baik. NBI, nikmati, batasi, imbangi. Semua makanan boleh kita makan, tapi harus dibatasi dan diimbangi. Apapun nggak ada larangan. Boleh makan, mau makan kepiting, tapi ya dibatasi. Jangan setiap hari 5 piring, 5 piring. Insya Allah 5 hari langsung billahi taufik walhidayah. Nah, dari sisi ini sekali lagi nikmati, batasi, imbangi. Utamanya adalah halal dan thayyib. Halal itu dari caranya, halal dari zatnya, halal juga dari mana dia memperolehnya. Karena kadang-kadang ayam itu halal, tapi kalau caranya dari mencuri, maka tidak ada. Atau cara penyembelihannya. Pengen sop buntut sapi, langsung punya sapi dikejar, dipotong buntutnya, jadilah sop buntut sapi. Pengen telur mata sapi, sudah goreng telur kurang mata sapinya, langsung lari cari mata sapi, jadilah telur sama mata sapi. Enggak sah. Kenapa? Karena ternyata cara itu juga penting. Dari mana dia dapatkan, tapi juga barangnya. Penyembelihannya harus dengan nakhr. Ini bicara tentang makanan. Karena Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga juga hanya karena makan. Kelihatannya makanan, yaitu makanan yang haram, maka itu membuat kita tidak selamat.
Maka dari makanan bisa-bisa doa-doa kita tidak terkabul, ibadah-ibadah kita nggak bisa diterima oleh Allah. Ketika ada seorang sahabat datang dari luar kota, tiba dia berdoa dan beribadah, apa sabda Rasulullah? Bagaimana orang itu dikabulkan doanya, diterima ibadahnya, kalau pakaiannya pakaian najis, makanannya makanan haram, perbuatannya perbuatan maksiat. Maka ternyata dari makanan berpengaruh kepada diterimanya atau tidaknya ibadah kita. Maka pertama, makanan harus halal. Halal cara menyembelihnya, halal zatnya. Nyembelihnya benar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, hadapkan kiblat, pakai sholawat, oke semuanya. Tapi yang disembelih babi, maka menjadi haram. Atau sapi, tapi cara menyembelihnya bukan dinaker, langsung dipedang jadi dua, atau nggak bisa, karena atau dicekik, nggak bisa. Maka ada cara-caranya. Makanan ada adab-adab supaya nanti bernilai ibadah. Satu halal, dua toyib, toyib artinya higienis, toyib artinya healthy. Jangan makanannya 5K terus. Sudah saat pandemi imunitasnya nggak dijaga dengan makanannya 5K, karak, kerupuk, kobis, kangkung sama kecap, lulu paling banter stereo, sego setengah tempe separuh. Kalau di Jogja ada namanya cat rice, nasi kucing, sego kucing. Nah, nanti menjadi orang, padahal makanan juga bagaimana pemenuhan gizinya, bagaimana higienisnya, dan healthy-nya. Jangan makan makanan kebanyakan, makanan-makanan yang tidak membuat kita sehat. Maka makan itu diatur dalam Islam karena berpengaruh kepada banyak hal. Kemudian memakannya dengan berdoa. Doa itu membawa berkah. Kita makan nasi yang nanam petani, tapi kalau mau makan tidak disebut petani terima kasih, petani terima kasih. Allahumma barik lana, ya Allah berilah berkah dengan tangan kanan. Karena suatu ketika Rasulullah sedang berjalan, ada orang makan nggak pakai adab. Sambil jalan tangannya kiri, bahkan tidak menunduk, padahal sunnahnya nunduk, dilempar ke atas, masukkan lempar ke atas, nggak boleh makan itu dengan menunduk. Maka Rasulullah menegur, ala yamin ya sahabi, yaitu tolong pakai tangan kanan. Orang ini menyepelekan pada Rasulullah. Oh, nggak bisa ya Rasulullah. Saat itu juga dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Sampai dia istighfar baru boleh. Tangan kanan dengan berdoa. Dan tidak boleh meniup makanan yang panas. Kenapa? Kenapa nggak boleh bernapas di atas makanan? Bukan karena dropletnya saja, tetapi itu bagian dari itu. Bahkan dari makanan kita harus mengambil yang terdekat. Dari makanan mengedarkannya harus ke kanan. Jadi kalau kita ada makanan bareng, maka harus ke kanan. Satu ketika Rasulullah SAW tiba saatnya makan, digilir, bergantian, maka kurma itu kanannya ada Ali bin Abi Thalib. Tapi sebelah kirinya ada orang yang lebih tua, maka Rasulullah izin. Ya Ali, bolehkah makanan ini saya berikan pada kiri saya? Karena apa? Karena di kiri saya orang tua. Kata Ali, nggak boleh, itu hak saya. Maka diserahkan Ali, oleh Ali diangkat, terus diserahkan pada yang kirinya Rasulullah, orang tua tadi. Tadi kenapa nggak boleh? Kalau tadi yang memberikan Rasulullah yang dapat pahala hanya Rasulullah, tapi dengan saya yang ngangkat, maka yang dapat pahala saya. Artinya ternyata makanan punya adab. Tidak boleh meniup, ngambil yang ini tidak boleh terlalu panas. Ini berpengaruh kepada bagaimana nanti ibadah-ibadah kita keberkahan. Karena dari makanan, catat baik-baik Sobat VDVC, makanan orang Islam menjadikan 4 hal. Kalau makanannya halal, makanannya thayyib, healthy, 1 dia sehat. 2 dia kenyang, 3 punya energi. Tapi orang yang pakai doa juga ada 3 ini. Tapi kalau kita dengan doa, ya itu halal, itu thayyib, maka ada yang keempat, yaitu ada jazbah, semangat untuk amal baik. Ada orang yang keliling lapangan 3 kali, tapi nggak kuat untuk ke masjid. Ada orang bisa tawaf dari mall ke mall, tapi zakat mallnya banyak, tapi zakat malnya ditinggalkan. Maka dari makanan ternyata membuat kita semangat. Ada orang tahu gosip itu jelek, tapi ada setiap hari dia gosip. Padahal dia tahu jelek. Orang tahu rokok itu juga jelek, tapi ngerokok juga dilakukan terus. Atau tahu baik, tapi nggak dilakukan. Sedekah itu baik, tapi kita nggak banyak sedekah. Tahajud itu baik, kita nggak banyak tahajud. Mungkin dari makanan yang kurang diberkahi. Wallahu a'lam bishawab. Renungan Ramadan bersama Cidia
kali ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga adab, aturan-aturan makan di dalam Islam, terutama saat berpuasa jangan ada balas dendam, euforia setelah berbuka. Wallahul muwaffiq. Sobat Vidivisi, saya Ustadz Wijayanto untuk Sobat Vidivisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Chef Agusta Sirangan di Kreasi Resep Cedea. Saya akan membuat kreasi resep dari salah satu Cedea snack premium 200 gram, yaitu Cedea Crab Flavor Nugget. Nama menunya adalah Crab Nugget asam manis ala Cedea. Saya akan tambahkan di sini ada margarin, masukkan bawang bombay yang sudah saya cincang, nanas, saus tomat, gula palem, saus sambal, kecap asin, secukupnya air ya. Bahan selanjutnya adalah Cedea Crab Flavor Nugget, snack premium, enaknya bikin nagih, kantong tetap happy. Ini kita masak sampai bumbunya tercampur rata. Di sini saya sudah menyiapkan kulit tortilla yang sudah saya grill, ada daun selada. Kemudian saya ada sayuran, di sini ada lobak, ada wortel, paprika, Cedea crabnya di bagian atasnya. Nah, di sini kita taburi dengan biji wijen, daun parsley buat garnisnya. Cantik sekali, crab nugget asam manis ala Cedea siap untuk disajikan. Cedea, ikan olahan bermutu.